استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم استغفر الله من قول بلا عمل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Berselawat kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau dari zaman dulu hingga sekarang sampai hari kiamat nanti. Meneruskan pembacaan kitab sampai di wa idza ataita ahlaka faqul bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana wastur nafsaka wa ahlaka bisawbik. Sebelumnya kita membahas tentang adab ketika makan. Kemudian adab ketika makan sendirian, ada ketika adab makan berjamaah, dan bagaimana makan yang dianjurkan, yang disunnahkan. Nah, berikutnya membicarakan tentang adab ketika mengumpuli istri atau jima' dengan istri. Wa idza ataita ahlak faqul, apabila engkau mendatangi istri engkau, maksudnya dalam artian hubungan intim, faqul bismillah, maka bacalah dengan bismillah. Ingat juga kah bismillah ini? Munya ingat berarti dasar bagus orang. Ketika nyaman itulah. Hinggi masih ingat dengan Allah luar biasa. Kebiasaan tuh ketika sakit nah ingat lawan Tuhan tuh. Jadi bismillah Allahumma jannibish syaitan Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Nah, disebutkan di dalam kitab Azkar, apabila doa tersebut dibaca ketika jima, itu faqudiya bainahuma waladun, maka seandainya sebab jima tersebut mendapatkan anak, lam yadurruhu syaitan, maka anak tersebut tidak diganggu oleh syaitan. Di riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, lam yadurruhu syaitan abadan, syaitan tidak bisa mendekat kepada anak tersebut selamanya. Jadi bagus benar doa ini diamalkan. Dan doa ini doa datang dari hadis Nabi SAW, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastur nafsaka wa ahlaka bisawbik. Dan adab berjima itu wastur nafsak wa ahlak, tutupi diri engkau, wahlak dan istri engkau bisawbik dengan pakaian. Ya boleh aja sebenarnya, polos tanpa busana,
dan seorang istri boleh memandang kemaluan suaminya, kemudian suami boleh memandang kemaluan istrinya, itu dibolehkan. Walaupun di sini ada beda pendapat ulama, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tergantung kita ikut pendapat siapa. Nah, jadi antara istri dan suami itu tidak ada auratnya, hanya tidak ada yang wajib ditutupi. Boleh memandang salah satu di antara keduanya tanpa busana sama sekali, tapi akhlak dan adabnya dinding atau tutup dengan kain lah. Wa 'alaika bil hudu was sakinah wa idza ahsasta bil inzal faqra fi nafsika min ghairi an tuharrika lisanak. Hendaklah engkau melakukan hubungan tersebut bersikap tenang. Engkau ada gerasah gerusuh menikmati aja orang tua. Wa idza ahsasta bil inzal, apabila engkau merasa ingin keluar spermanya, faqra, maka baca di dalam hati engkau, min ghairi an tuharrik lisanak, min ghairi an tuharrika lisanak, tanpa menggerakkan lidah. Artinya baca dalam hati aja, karena baca ini ayat Al-Quran, yaitu wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran fa'jalahu nasaba. Nindi dibaca dalam hati aja. Nya belum hafal, dihafali dulu. Uji sudah lawas je, sudah 20 tahun 30 tahun, kada apa-apa. Yang penting amalkan sunnah Nabi. Hafali dulu, atau tempel di dinding. Nah, kemudian wal afdal lin nasik min at-tazawwud wa tarkuh ma kana minhuma aslam li dini wa aslah li qalbi wa jma' di fikri. Nah, kalau orang itu ibadah, apa yang afdal baginya, menikahkah atau tidak menikah? Ini orang rajin ibadah, salat 5 waktu berjamaah, salat sunnahnya dikerjakan, tahajudnya rajin, kemudian duhanya kada pernah tertinggal, banyak membaca Quran, gawiannya nuntut ilmu amal. Nah, lalu afdal menikahkah baginya atau tidak menikah? Nah, ini melihat makana minhuma aslam li dini wa aslah li qalbi wa jma' li fikri. Nah, kalau orang tersebut nang bagus untuk agamanya dan untuk hatinya dan untuk pikirannya, bilanya menikah, pikirannya tenang, pikirannya kada macam-macam, dan bagus agamanya terjaga. Bilanya menikah, munnya kada menikah, pikirannya kacau, bujur aja baca Al-Quran tapi mahayal bebinian misalnya. Nah, ini kan bagus menikah. Tapi kalau sendirian tanpa istri, lurus saja jalannya, kada terganggu pikirannya, agamanya selamat, maka inya bagus kada menikah. Tergantunglah orangnya masing-masing. Nya kalau dibawa bebini, nah lalu ibadahnya berkurang, padahalnya kada perlu juga, kada terganggu juga pikirannya kalau bebini. Nah, bila dibawanya bebini, nah
sembahyang sunnahnya berkurang. Jangankan sembahyang sunnah, nang wajib aja tertinggal. Bila sudah berbininya, tapi nya kada perlu juga menikah. Seandainya menikah kada apa-apa. Nah, bagusnya tetap nyakah kada menikah. Menuntut ilmu sama. Kan menuntut ilmu itu perlu kesungguhan, perlu banyak waktu yang kosong untuk belajar mutolaah. Makanya nang bagus itu nuntut ilmu sebelum menikah, karena banyak waktu untuk belajar. Setelah kita nuntut ilmu, kita mengulangnya supaya masuk ilmu itu, supaya hafal diulang-ulang. Seperti Al-Habib Zain Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau itu nuntut ilmu sekali mengulangnya 25 kali. Mengulangnya, memutolahnya 25 kali. Kemudian beliau itu mutolaah baca kitab. Biasanya kan orang dahulu penerangannya dengan lampu colok gitu. Lalu sambil mutolaah itu kan pakai surban. Kadang ngantuk, surban itu kena api, terbakar. Dalam satu malam itu beberapa surban yang terbakar. Tetap sidin mutolaah. Begitulah cara ulama dahulu untuk mendapatkan ilmu. Makanya ulama dahulu itu luar biasa ilmu mereka. Ahli Al-Quran, ahli tafsir, ahli fikih, menguasai semua ilmu karena memang kesungguhan mereka. Nah, jadi bagi nang penuntut ilmu, bagi nang ahli ibadah, afdal menikahkah kadakah? Nah, dilihat dulu. Kalau inya kada menikah lurus saja, ini apa menuntut ilmunya, ibadahnya lurus, dan nya kada perlu menikah, kada terganggu, ya lanjutkan dan nuntut ilmu tanpa menikah atau ibadah tanpa menikah. Yang kedua, ininya rajin ibadah, menuntut ilmu, bila kada menikah terganggunya, agamanya terganggu, pikirannya terganggu, ini afdal menikah. Wa yukrahu karahatu syadidin liman la zawjata lahu ayatafakkara fi sya'nin nisa at-tafkir alladhi yahmilun nafsa 'alal may ilaihinna. Dan sangat dimakruhkan bagi orang yang tidak beristri bahwa dia memikirkan pada urusan perempuan, memikirkan yang membawa dirinya cenderung kepada si perempuan, kepada ingin berbuat yang tidak ingin berbuat, yang tidak dihalalkan dengan perempuan. Nah, itu sangat makruh bagi orang yang kada berbini yang memikirkan masalah itu. Waman buliya bidzalika wa lam yaqdir ala qamhi biwasaifil ibadat fa'alaihi bitazawwuj. Nah, seandainya ada orang seperti itu, pikirannya sudah terganggu, banyak kebebinian, duduknya banyak di warung jablay, kada apa-apa juga, banyak berkawan kebebinian sudah. Nah, dan dia tidak mampu atas mengekang nafsu tersebut dengan kegiatan-kegiatan ibadah, di bawah banyak beribadah masih terpikirkan juga, fa'alaihi bitazawwuj, maka hendaklah dia kawin. Ini obatnya ujar guru ulun bahari, sulpati kawin sidin, artinya kapsulnya kawin aja. Fa illam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa innahu yaksiru syahwah. Nah, seandainya tidak mampu untuk menikah, biayanya kada ada juga. Nah, bagaimana untuk mengurangi nafsu seksnya? Fa illam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Jika tidak mampu untuk menikah lantaran biaya kada ada, maka hendaklah dia
berpuasa, banyak puasa. Ini kalau puasanya jarang-jarang, kada juga harus rutin. Fa innahu yaksiru syahwah, karena dengan berpuasa itu mengurangi kemauan nafsunya, memecahkan nafsunya. Itulah diantara hikmahnya berpuasa. Selesai pembicaraan adab ketika berhubungan suami istri. Kita akan menginjak pembahasan berikutnya. Wa idza qasatta baital khala li baulin aw ghaitin falbasna 'alaika wastur raksak. Nah, jadi menikah itu ibadah. Hubungan jima itu pun ibadah. Karena dengan yang halal itu ibadah, dengan yang haram pasti tentu dosa. Jadi lawanannya dosa dan pahala. Maka ibadah itu ikhlas benar. Ikhlas. Makanya orang beribadah tuh biasanya kada mau nang bertampa-tampa itu orang beribadah ikhlas tuh disembunyikannya ibadahnya. Wa idza qasadta baital khala li baulin, apabila engkau ingin menuju baital khala, maksudnya ke toilet atau ke WC lah, li baulin untuk buang air kecil, au ghaitin atau untuk buang air besar, falbasla na'laika, adabnya pakai sandal engkau. Salah satu di antara guru ulun adalah Said Abu Bakar Al-Faqih. Kata beliau, apa hikmahnya ketika kita masuk WC itu dianjurkan memakai sandal? Ternyata hikmahnya itu mencegah penyakit masuk ke tubuh kita lewat telapak kaki. Karena di dalam WC itu kan tempat yang kotor, tentu bakterinya yang kita kada melihat ada di situ. Nah, untuk aman dari bakteri itu pakailah kedua sandal. Ya, semua sunnah atau yang wajib, yang dianjurkan, yang diperintahkan kepada kita, semua ada hikmahnya. Ada yang kita ketahui hikmah dan rahasianya, ada yang kita tidak mengetahui. Yang penting kita ikuti, kita pakai dengan niatan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wastur raksaka, tutup kepala engkau pakai peci atau kopiah. Kalaupun tidak ada bisa diganti dengan yang lain. Walaupun dengan mindil tisu dan ke atas kepala, atau dengan anduk mensempak pangguru, sempak tak pakai sempak lah. Yang penting ada penutup, pakai helm kah itu. Wa qaddim rijlakal yusra fit dukhul. Nah, kemudian dahulukan kaki kiri engkau ketika masuk. Setiap tempat yang tidak baik atau yang kotor itu kita masuknya dengan kaki kiri yang didahulukan. Wal yumna fil khuruz. Nah, kalau keluar WC, keluar toilet atau hammam bahasa Arabnya, itu keluarnya dengan kaki kanan. Wa qul inda iradatit dukhul, dan ketika masuk, ketika hendak masuk ke toilet itu baca doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi niatnya ngikuti sunnah Nabi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau daripada setan laki dan setan perempuan. Jadi kalau masuk toilet itu laki-laki, maka yang menggoda, yang mewaswasinya kena setan perempuan. Bilanya masuk itu perempuan, maka di dalam WC itu yang menunggu adalah setan laki-laki. Wa indal khuruj, nah ketika keluar WC, baca doanya lagi, ghufranaka 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 alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Ya Allah, aku berharap ampunan Engkau, minta ampun kepada Engkau. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada aku penyakit atau gangguan. Apa gangguannya? Itu kita menahan kencing kan sakit, berak kada dikeluarkan tuh kan sakit. Kemudian kawa keluar, siapa yang mengeluarkan? Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita nyaman, Allah Subhanahu wa taala. Wa afani, dan memberikan keafiatan kepadaku. Sebab keluar itu lalu badan kita sehat. Banyak benar kalau nikmat Allah. Kalau kita mau memikirkan, kita ini selalu dalam dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tadhkurillah ala tilkal halah illa biqalbik. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syarif bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau pernah mengatakan, menceritakan, kata beliau, ada seseorang murid minta izin kepada gurunya. Guru, ulun minta izin lawan pian. Kenapa demikian? Ulun hendak keluar daerah, ulun hendak pergi ke satu tempat. Ujar guru, aja. Ikam silahkan. Begitulah adab seorang murid, minta izin kepada guru. Kalau guru mengizini, berangkat. Kalau kada, taati peguruan, walaupun kita hendak benar, walaupun bertentangan dengan keinginan kita. Begitulah seorang penuntut ilmu kalau ingin mendapatkan keberkahan ilmunya. Berangkat murid ini. Kemudian sampai di satu tempat, si murid ini jauh dari gurunya, jauh dari pengawasan gurunya, tidak lagi melihat gurunya. Disitulah masuknya syaitan, mewaswasi pikirannya, mewaswasi hatinya, karena mungkin banyak dilihatnya. Lalu ada keinginan untuk melakukan zina. Lalu mencari tempat itu. Sampai di tempat itu dapat perempuannya. Ketika hendak melakukan hubungan tersebut, tidak mampu. Alatnya, senjatanya kada mau bangun. Syahwatnya hilang. Bingungnya, padahal sudah dibayar. Lalu merasa minder, merasa malu, kada jadinya, tinggalkannya. Setelah itu pulang ke kampung, ketemu lagi dengan gurunya, lalu diceritakan hal ehwalnya. Ujar gurunya, itulah hikmahnya aku mengajarkan bacaan ketika ikam di WC. Apa bacaannya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik dan peliharakan kemaluanku daripada yang tidak baik. Nah, jadi doa tersebut dibacanya
Di ketika ingin istinja dibacanya, terus dibacanya diamalkan karena guru yang memberikan. Lalu diamalkannya, akhirnya terjaga dari perbuatan yang tidak baik. Wala tadhkurillaha ala tilkal halah illa bil qalbik. Nah, kalau kita sudah di dalam WC, apalagi perhatannya keluar kotoran kita, jangan berzikir secara lisan. Jangan dengan lisan, dengan lidah. Berzikir bagaimana? Illa biqalbik, dengan hati. Nah, jadi zikir itu terbagi dua. Ada zikir lisan di muntung. Allah Allah la ilaha illallah. Yang kedua, ada zikrul qalbi, zikir di dalam hati. Mana yang afdal antara dua ini? Tentu zikir di hati. Nah, kalau kita tidak mampu berzikir di dalam hati, karena pikiran kita banyak dunianya, hati kita banyak dunianya, maka zikir di lisan ini jangan ditinggalkan. Yang bagusnya mulutnya berzikir, hatinya berzikir, ingat kepada Allah. Ya kalau di mulut, ya di hati. Seperti di tempat WC ini. Ingat Allahnya di dalam hati aja. Ada ulama tasawuf lagi menambah, selain zikir lisan, selain zikir qalbi, ada zikrun nafas. Zikir nafas ya. Bari Abah Guru Sompol ada mengajarkan itu. Kena kita bahas. Wala tashab syai'an maktuban alaismuhu ta'ala. Nah, kalau di dalam WC adabnya lagi, jangan membawa tulisan yang bertulisan nama-nama Allah, nama-nama yang mulia, seperti nama Nabi, nama Tuhan, nama Allah. Kenapa? Ijlalan lahu, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'abas wala tatakallam. Jangan main-main. Nah, perhatian menunggu keluar, tangannya dimainakannya, tombol HP nate. Bah itu kada beradab di dalam WC. Wala tatakallam, jangan berbicara. Benyanyi pang magidnya illa li daruratin. Nah, kecuali darurat penting benar, perlu disahuti, ada orang memanggil, memang penting, ya kada apa-apa ini boleh. Kemudian wala tarfa min saubik illa al-qadr alladhi yukhsha alaihi tanajjus. Nah, jangan mengangkat pakaian engkau kecuali kadar yang ditakutkan atasnya kena najis. Nah, dulu guru mengajari ketika kita turun itu perlahan kita mengangkat pakaian kita, sambil turun sambil mengangkat pakaian atau sarung kita. Ini kalau bersarung nyaman, maka itu amun berselawar. Nah, paksa kita punya biasa apa selawar itu, selawar nangalih digunakan ketika buang air kecil tadi, dipaksa dipacu terlebih dahulu. Nah, kalau pakai sarung, pakai gamis, nyaman nih. Ketika turun bertunduk, nah di situ mulai mengangkat sarung kita. Kemudian wastatir bihaitsu la yaraka syai'un. Nah, kemudian pakai dinding sekiranya orang lain kada melihat. Seluruhnya ditutupi. Jangan kepalanya ditutupi, muanya ditutupi, buritnya kelihatan. Ada kan gitu? Ada adat kampung seperti itu. Bahari pang. Wah, ini hampir kada ada lagi nangga itu.
wa bu'ud bihaitsu la yasma' minka sautun wa la yashummu laka raihah. Menjauh dari orang sekiranya suara yang keluar itu kada terdengar dan bau itu kada tercium. Wala tastaqbilil qiblata wala tadbirha bi baulin wala bi ghaitin. Nah, kalau kita buang air kecil atau buang air besar di luar tempat, artinya di luar ruangan, ini jangan menghadap arah kiblat dan jangan membelakanginya. Ini adabnya. Jangan mengarah ke kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Ini kalau di tempat, di luar tempat, di luar ruangan. Wa qad yata'adzaru fi'lu dzalika fi ba'dil abniyah fa yutafar lil masyaqqah. Nah, kalau ada uzur itu pada sebagian bangunan itu dimaafkan karena kesulitlah. Nah, kalau tempat itu memang disiapkan untuk ini, untuk berak, untuk bekami atau toilet atau WC itu memang disiapkan tuh. Nah, itu kada apa-apa. Walaupun mengarah ke kiblat kah, membelakangi kiblat kah, kada apa-apa. Karena memang tempat yang disiapkan untuk itu. Nang kada boleh tadi di luar tanpa di dinding. Wala tabul fil ma'ir raqidi wa in kana katsiran. Nah, kemudian jangan kencing di air yang tenang sekalipun banyak. Airnya kada mengalir. Kenapa demikian? Karena di Arab itu kan air itu sulit zaman dahulu. Kalau tempat itu dikencingi, kalau pina ada orang lain datang ke situ berwudu, sedangkan airnya kada mengalir di situ. Wa in kana kasiran, sekalipun banyak airnya, illa indal hajah. Nah, kecuali ada perlu kada apa-apa. Wala 'alal ardil sulbah, dan jangan kencing di tanah yang keras. Kenapa demikian? Karena kalau kencing di tanah keras itu memperancing kita. Akhirnya pakaian kita karena najis. Wala bi mahabir rih, dan jangan kencing mengarah angin yang bertiup ke arah kita. Punya peratan angin bertiup itu lalu membulik banyu kami tadi yang najis pakaian. Kullu dzalika ihtirazan minal bauli alladhi ammatu azabil qabri minhu fa'alaika bil istibra minhu jahdaka min ghairi khurujin ila haddil waswasah. Nah, kenapa dianjurkan seperti yang demikian? Karena menghindari daripada kena air kencing pakaian kita atau badan kita kalau terbawa sembahyang kena. Karena disebutkan ada beberapa masalah di dalam hadis itu. Orang itu kena azab kubur gara-gara kencingnya. Fa'alaika bil istibra' minhu, maka hendaklah engkau istibra'. Nabi SAW pernah melewati satu kuburan. Nah, kemudian Nabi melihat dan mendengar yang di dalam kubur itu merintih kesakitan. Setelah Nabi perhatikan di kubur itu
oh ini orang ini tersiksa. Lalu diambil Nabi SAW pelepah kurma, diandak Nabi di atas kubur. Nah ternyata setelah diandak Nabi ke atas kubur itu azabnya berkurang, azabnya ringan. Lalu ditanyakan kenapa? Karena orang yang meninggal ini di antara sebabnya diazab karena apa? Karena bekamihnya kada tiis. Nah dari situlah para ulama mengistimbat hukum, mengkiaskan, mensunnahkan kita itu meletakkan sesuatu kembang ke atas kubur. Dari situ dalilnya. Nah jadi kan ada biasanya kita itu mandak kembang di atas kubur. Nah itu kada boleh diambil kalau masih basah, kada boleh, haram diambil. Kalau nya sudah kering, sudah karing, boleh aja diambil. Kalau ingin ziarah, banyak kembang di situ di kubur wali itu, ambil berkah, lalu dibawa kembang. Nah kalau kembangnya masih hidup, masih basah, jangan, kada boleh, haram. Kalau sudah karing boleh aja, pada lawan panitianya. Nah, fa'alaka bil istibra' minhu jahdaka min ghairi khurujin ila hadil waswasah. Maka dari itulah hendaklah kamu istibra'. Istibra' ini meniiskan kamih itu nah. Jangan sampai juga was-was. Supaya tiis ibu berdiri dulu, kemudian duduk. Atau wa yahsulu bit tanahnuh, atau dengan tanahnuh berdehem. Lalu yang tersisa itu keluar, biasanya gitu. Wanatir zakar, kemudian mengurut kemaluannya. Nah apabila laki-laki di bawah, yang biasanya bilangnya sudah kami itu kita sudah dihemkan hampir, juga kada keluar lagi, urut di sini, keluar sedikit, karena sini tatahannya, jangan gancang juga. Nah, keluarnya biasanya gitu. Wa imraril yad ala asfali biribkin, dan melakukan tangannya memusut tadi di bawah dengan lembut saja. Wastanji bil hajar summa bil ma' fa in iktasarat ala ahadima fal ma'u afdal. Nah kemudian istinja. Nah istinja adanya bebasuh bekami atau basuh behera, itu alatnya ada dua. Alat untuk kita bersih-bersih. Satu boleh dengan batu, dua boleh dengan air. Nah afdolnya keduanya, pertama batu, kemudian dengan air. Kalau ingin satu aja, ya nah afdolnya pakai air lah, supaya bersih, ainnya bersih semuanya dan bersih baunya. Tapi kalau kita lawan batu aja masih ada baunya, bekasnya pun masih ada. Wa qaddimil qubul fil ma' wa akhirhu fil hajar. Nah kemudian kalau kita istinja dengan air, dahulukan kubul, kemaluan depan. Nah kalaunya dengan batu, kubul kemaluan itu didudikan. Waqul ba'dal istinja, nah setelah istinja selesai, baca doa yang diajarkan dari Nabi. Allahumma hassin farji minal fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, peliharakanlah kemaluanku daripada perbuatan yang buruk dan sucikan hatiku daripada sifat munafik. Doa yang kita baca tadi. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq.
Ada lagi di riwayat lain berbalik, Allahumma tahhir qalbi wa hasin farji minal fawahish. Wa alaika bitayamun fi kulli sya'nika illa fi ghaslin najasat wa izalatil aqdar wa dukhul fil mawadi allati min sya'nihal istiqdar fa yanbaghi ay yaf'ala dzalika kullahu bil yasar. Hendaklah engkau apabila melakukan suatu perkara, hendaklah dengan yang kanan. Kalau kita masang baju, dahulukan yang kanan. Hendak bergagawi dengan tangan kanan. Mengambil sesuatu yang bagus, yang mulia, kitab atau apakah, dengan tangan kanan. Illa fi ghaslin najasat, kecuali pada membasuh najis, menghilangkan najis, itu dengan tangan kiri. Wa izalatil aqdar, dan menghilangkan kekotoran. Waddukhul fil mawadi', dan masuk ke tempat yang kotor, itu dahulukan yang kiri. Fayambaghi ayyab ala dzalika kullu bil yasar. Nah, kalau nang baik-baik nang kita gawi, nang barasih itu dengan tangan kanan. Kalau nang kada baik atau kotor itu dengan yang kiri. Wa idza atasta fakhfid biha sautak wastur famak. Nah, apabila engkau bersin, maka jangan nyaringkan suara engkau. Lalu bagaimana? Wastur famak, kemudian tutup mulut supaya jangan nyaring. Itu adabnya. Kadang-kadang orang bersin itu memang disengajakan suaranya dinyaringkan. Nah, adabnya harusnya direndahkan suaranya, kemudian mulutnya ditutup. Wa qul alhamdulillah, dan baca alhamdulillahirabbil alamin. Wala tabsuq illa an syamalika aw tahta qadimika yusra. Nah, kemudian kita itu kan manusia masih hidup, tentu punya liur, ada dahak. Nah, lalu hendak meludahkan kemana? Arah ke depan kah, ke samping kah, ke belakang kah? Nih adabnya. Wala tabsuq illa an syamalika, an shimalika. Nah, kalau ingin meludah atau mengeluarkan dahak, kemana kita mengarahkan? Ke sisi kiri, sebelah kiri. Ini kalau kawan kadada sebelah kiri. Amunnya kawan ada jangan jadi kelahina. Kadang ini sunnah aja kada, itu lain tempatnya. Punya kadada kawan sebelah kiri, nah sebelah kiri. Au tahta qadamik, kada mungkin ke sebelah kiri, ke bawah ke batis sebelah kiri. Kalau ada kawan di higa atau apakah kada mungkin ke higa situ beludah, ya ke bawah, di bawah batis kiri. Kemudian wa alaika bisyaddi afwahil asqiyah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, mati beriman sempurna, Islam sempurna, masuk surga tanpa hisab, berkumpul bersama Rasul SAW dalam surganya Firdaus, segala hajat kabul, segala urusan dimudahkan, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khatimah, mati beriman sempurna, Islam sempurna, masuk surga tanpa hisab, diberikan hajat, dikabulkan semua hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, diberikan rezeki yang luas, yang halal, tidak dihisab di hari kiamat nanti, diberikan keturunan yang salihin salihat, amilin amilat, alimin alimat. Mudah-mudahan kita diberi istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam menjauhi maksiat, istiqamah dalam semua kebaikan, dan mati dalam keadaan ibadah, dijauhkan daripada bala musibah dan segala macam penyakit zahiran wa batinan.
ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa bi salafuna salihun ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ya muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana ala dinik. Allahumma rzuqna al ikhlas wa fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'at ta'at. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.